Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana Islam wa ikhtara lana khairul anam Muhammadin alaihi salatu wassalam, amma ba'd. Keberadaan kita sebagai hamba Allah mengharuskan kita untuk tidak pernah bosan memanjatkan puji serta syukur atas limpahan nikmat dan karunia yang masih terus Allah berikan kepada kita semua. Nikmat yang begitu banyak dan tidak mungkin kita hitung berapa jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan ikutnya sampai akhir zaman. Ya masalah rahmatullah, salah satu karunia yang Allah berikan pada kita umat Islam, bahwa kita punya ajaran yang konsepnya utuh, lengkap, tapi juga sekaligus punya contoh. Karena konsep sebagus apapun, kalau tidak ada contohnya orang mengatakan itu cuma teori. Tapi kalau contoh yang bagus itu juga ada wujud dan bentuk yang bisa langsung disaksikan dan pernah dipraktekkan, lalu kita akan mengatakan ini contoh prakteknya. Nah, contoh tersebut adalah sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebabnya Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimana akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjawab singkat, karena khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu Al-Quran. Jadi kalau kita di Quran ketemu ayat tentang sabar, contoh prakteknya ya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ketemu ayat tentang syukur, contoh prakteknya ya Nabi Muhammad SAW. Kalau di Quran ketemu ayat memaafkan orang yang berbuat kesalahan, contohnya ya Nabi Muhammad SAW. Dan begitu seterusnya. Kita bisa buka dari surat pertama sampai dengan surat terakhir. Nah, terkait dengan mengenal Nabi Muhammad SAW ini, sebetulnya kalau kita jujur, banyak sekali detail-detail kehidupan Nabi Muhammad SAW yang belum banyak kita kenali. Apalagi kalau sudah masuk kepada hal yang berhubungan dengan fisik dan akhlak Nabi Muhammad SAW. Ilmunya secara umum namanya sirah nabawiyah. Sirah itu artinya biografi atau perjalanan hidup. Nabawiyah itu yang Nabi. Jadi kalau sirah nabawiyah artinya perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nah, perjalanan kehidupan yang begitu banyak dan pembahasannya begitu lengkap, kemudian sebagian ulama membagi-bagi lagi temanya. Salah satu tema dari sirah nabawiyah adalah yang berkaitan dengan fisik dan akhlak Nabi Muhammad SAW. Nama ilmunya, nama pembahasannya Syama'il. Tulisannya dalam bahasa Arab alif lam shin mim alif hamzah dan lam. Syama'il. Kadang-kadang diteruskan dengan Syama'ilun Nabi, Syama'il Muhammad, Syama'il Muhammadiyah, Syama'il Mustafawiyah dan semacam. Kalau bahasa Indonesianya ditulis dengan huruf Latin SYAMAIL, Syama'il. Dan kita sekarang sudah bisa dapatkan tulisan-tulisan sudah mulai bermunculan dalam bahasa Indonesia dengan kata kunci Syama'il. Kalau kita cari di mesin cari Google, masukkan kata kunci SYAMAIL, kita temukan ada Word, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di Twitter, ada tulisan di sebuah web dan seterusnya. Termasuk tentunya juga di channel YouTube. Meskipun kalau dibanding versi berbahasa Arab masih jauh perbandingannya, masih sangat sedikit yang berbahasa Indonesia. Tapi sudah lumayan. Termasuk buku. Kalau kita masukkan kata kunci Syama'il, buku yang populer yang sampai pada kita dan dijual di toko buku, buku yang ditulis oleh ulama yang hidup sekitar 1200 tahun silam, yaitu Imam Tirmidzi yang wafat tahun 279. Kita ini sekarang hidup di tahun 1444. Imam Tirmidzi wafatnya di 279. Hanya kira-kira sekitar 1200-an tahun yang lalu. Itu termasuk buku pertama yang sampai pada kita. Karena ada buku yang ditulis oleh ulama terjemahnya. Bahkan versi terjemahnya diterbitkan oleh lebih dari satu penerbit. Ya, karena karya para ulama itu tidak ada hak ciptanya. Beliau-beliau sudah wafat
ratusan bahkan yang sudah wafat 1000 tahun silam. Imam Nawawi misalnya nulis Arba'in Nawawiyah, penerbitnya bisa puluhan di Indonesia. Dan itu gak ada hak ciptanya karena Imam Nawawinya sudah wafat. Tapi yang kita catat adalah pahala yang mengalir yang sampai pada kita, dan beliau menulis di masa sejak lebih dari 1000 tahun silam dan kita baca sekarang. Nah, Syama'il itu adalah cabang sirah nabawiyah, temanya dua, fisik dan akhlak Nabi Muhammad SAW. Kalau bicara tentang fisik, artinya fisik Nabi Muhammad SAW yang mungkin sebagian kita kadang-kadang tidak pernah membahasnya detail. Karena belajar sirah nabawiyah di pendidikan TK, SD, SMP maupun SMA kadang-kadang belum sampai detail-detail. Kalau bicara fisik berarti bicara dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Misalnya pada saat bicara tentang rambut, yang dibahas mulai dari warna rambut Nabi SAW. Warna rambutnya hitam atau sangat hitam, atau putih atau coklat atau warna lain. Dalam hadis jelas disebutkan rambut Nabi SAW warnanya sangat hitam. Dan luar biasanya sampai kepada berapa jumlah rambut putih yang ada di jenggot dan kepalanya pada saat beliau wafat di usia 63 tahun dengan kalender Hijriah dan usia 60 tahun dengan kalender Masehi. Jumlah rambut putihnya diriwayatkan dengan hadis yang sahih seperti yang disampaikan oleh Imam Tirmidzi. Sahabat yang menghitung adalah pembantu Nabi Muhammad SAW, Anas bin Malik. Beliau mengatakan, saya menghitung rambut putih yang ada di jenggot dan kepala Nabi Muhammad SAW. Jumlahnya 14 helai. Artinya, kalau ada orang ngaku mimpi bertemu Nabi SAW, terus kemudian tanya rambutnya hitam apa putih, lalu jawabnya putih, berarti keliru. Atau ngaku mimpi bertemu Nabi SAW padahal beliau bukan seperti itu. Sebab tidak mungkin mimpi tapi kok bentuk fisiknya nggak sama. Kalau mimpi bertemu Nabi SAW, kalau bertemu betul-betul Nabi Muhammad SAW, harusnya fisiknya sama seperti ketika beliau masih hidup atau menjelang wafat. So ini yang menghitung ini sampai ketika beliau wafat. 14 helai itu sampai dengan beliau wafat. Artinya rambutnya masih hitam. Kalau rambut putih cuma 14, kan orang pasti akan mengatakan oh ini rambutnya masih hitam. Nah cuma 14 yang putih, ubannya cuma 14. Kemudian rambutnya apakah keriting, keribo, ikal, lurus? Dalam hadis jelas disebutkan rambut Nabi SAW ikal. Berbeda dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam rambutnya keriting. Dan itu ditegaskan dalam beberapa hadis. Ternyata apa? Ternyata juga apa yang digambarkan, apa gambaran yang dimiliki oleh umat Islam dengan beberapa peneliti di Amerika yang meneliti tentang Yesus Kristus dalam agama mereka. Mereka mengatakan bahwa yang ada dalam patung itu dianggap tidak sepenuhnya tepat berkaitan dengan panjang rambutnya. Nah, karena dalam referensi mereka, tokoh-tokoh agama itu rambutnya tidak panjang. Sebaliknya kalau perempuan itu rambutnya panjang. Kalau laki-laki itu rambutnya pendek. Nah, kalau dalam keyakinan umat Islam, rambut Nabi Muhammad SAW itu ikal, rambut Nabi Isa alaihissalam keriting. Dan ketika Nabi Isa alaihissalam itu turun di akhir zaman, dia turun di sebelah timur kota Damaskus. Pada waktu turun masuk ke dalam masjid, nampak terlihat butiran-butiran air wudhu di kepalanya. Butiran air wudhu itu hanya mungkin terjadi kalau rambutnya keriting. Kalau sebagian dengan jamaahnya yang rambutnya lurus, berwudhu kan nggak ada butiran rambut yang masih nempel di kepala. Nah, kemudian panjang rambutnya, panjang rambut Nabi Muhammad SAW. Setelah itu sampai pada bahasan yang berhubungan dengan bagaimana merawat rambut. Dalam Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmidzi sampai dibahas juga berkaitan dengan
bagaimana Nabi SAW merawat rambutnya, potong rambut, nyisir rambut. Itu semuanya riwayatnya sampai pada kita. Dan yang luar biasa sampai detail adalah ketika menyebutkan ketika dipotong rambut itu bagian sebelah kanan atau sebelah kiri dulu yang dipotong. Dan sebelah kanan maksudnya sebelah kanan kepala Nabi Muhammad SAW, bukan sebelah kanan tukang potongnya, tapi bagian kepala sebelah kanan. Nah, kemudian bagaimana dengan nyemir rambut? Semua itu bahasan-bahasannya kita temukan pada bahasan Syama'il. Nabi SAW tidak menyemir rambutnya, tapi beliau mempersilahkan bapaknya Abu Bakar As-Siddiq, Abu Quhafah, ketika Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, persilahkan kalau mau nyemir rambut. Itu contoh dari sekian banyak bahasan berhubungan dengan fisik Nabi Muhammad SAW. Dan pembahasannya dikaji oleh beberapa kalangan, baik di Timur Tengah maupun di tanah air kita, sampai beberapa hal yang detail. Tahun 2018 saya membina skripsi mahasiswi di salah satu kampus di Jogja ini, membahas tentang keringat Nabi Muhammad SAW. Ternyata membahas keringat panjang dan banyak. Yang namanya orang berkeringat kan bukan cuma sekali dua kali. Lalu kemudian dipersempit keringat yang netes ketika beliau tidur. Karena pernah Nabi Muhammad SAW tidur, kemudian beliau berkeringat, dan di salah satu hadis sampai disebutkan Nabi SAW tidur dan berkeringat, ditampung keringatnya oleh istri. Dan hadisnya di Sahih Muslim. Dibahas tentang tertawa, menangis, itu juga bagian dari bahasan Syama'il. Dan fisik Nabi Muhammad SAW itu sempurnanya luar biasa, sampai orang musyrikin yang menjadi musuhnya kaum muslimin, musuhnya Nabi Muhammad SAW, tidak menemukan cacat, tidak menemukan kejelekan pada fisik. Dicari kelemahan pada fisiknya nggak ketemu, karena memang punya fisik yang sempurna. Nah, kalau bicara gantengnya, sudah disepakati bahwa beliau mengalahkan bukan cuma sahabat, bukan cuma para nabi. Di kalangan para ulama pembahasannya sudah sampai pada level mana yang lebih ganteng, Nabi Yusuf alaihissalam atau Nabi Muhammad SAW. Artinya kalau saingannya sudah Nabi Yusuf, itu kan sudah pertandingan ganteng ini sudah bukan lagi semifinal, sudah final ini. Karena pertandingan cuma tinggal Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi ganteng mana? Ada sebagian ulama mengatakan Nabi Yusuf lebih ganteng daripada Nabi Muhammad SAW, tapi yang lain berpendapat Nabi Muhammad SAW lebih ganteng daripada Nabi Yusuf. Ya, apapun pilihannya, kalaupun seandainya Nabi Muhammad SAW di bawahnya, yang nomor 2, bisa dibayangkan gantengnya seperti apa. Ini untuk menunjukkan bagaimana gantengnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kita menggambarkan fisik. Dan yang terakhir, akhlak Nabi Muhammad SAW digambarkan dengan Al-Quran. Beberapa detail-detail ini diikutkan juga pembahasan dalam Syama'il adalah yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW meskipun bukan fisiknya. Misalnya hewan, beliau punya kuda, ada berapa ekor, kemudian sampai nama kudanya, kecepatan berlari, beliau punya unta, punya berapa, punya dirol itu peranakan antara kuda dengan keledai, lalu juga beliau punya keledai berapa dan namanya. Salah satu sunnah yang kemudian bisa jadi contoh bagi kita umatnya adalah kalau kita punya hewan peliharaan dan hewan kesayangan, kita boleh memberi nama hewan peliharaan kita. Dasarnya apa? Nabi Muhammad SAW juga memberi nama pada kudanya, untanya, birolnya, kemudian juga keledainya. Dan ketika disebutkan ada 3 kuda, nama masing-masing kuda pun juga disebutkan satu persatu. Yang menyebutkan ini bukan cuma Imam Tirmidzi, tapi juga Imam Nawawi dan ulama-ulama lain. Nah, ini jamaah sekalian, satu dari sekian banyak bahasan yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu bahasan Syama'il. Ya, istilahnya Syama'il, dan istilah ini sengaja kami populerkan supaya kita mulai mengenal, karena istilah ini sudah jadi istilah sama persis seperti ketika kita menyebut sirah. Ya, sirah itu artinya perjalanan hidup secara utuh lengkap. Kalau Syama'il itu bagiannya
Bahasanya cuma dua, fisik dan akhlak Nabi Muhammad SAW. Tidak membahas bahasan-bahasan yang lain. Mudah-mudahan ulasan singkat ini ada manfaat yang kita bisa ambil. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.